Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Firman Syah Abdul Habibie di salah satu channel YouTube saya. Alhamdulillah wa syukurillah nih, hari ini saya bertemu dengan salah satu penggiat lingkungan yang ada di kawasan Puncak, namanya itu Kang Gaper. Ya, salam kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan ngobrol-ngobrol wawancara sedikit dengan Kang Gaper ini tentang bagaimana kegiatan lingkungan yang ada di kawasan Puncak ini, terutama sih namanya ini Karang Taruna Perkasa Muda. Ini salah satu tempat yang sangat strategis yang ada di kawasan Puncak, dekat dengan tempat wisata, Taman Safari, kawasan wisata Puncak. Pokoknya jangan lupa harus datang ke sini nih, namanya Karang Taruna Perkasa Muda yang ada di kawasan Cisarua. Lokasinya nanti saya cantumkan di bawah ini ya, cantumkan di bawah. Oke, nanti mungkin saya akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Gaper ini dan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke beliau tentang kegiatan usaha Karang Taruna Pemuda Perkasa ini. Kang nih, saya mau bertanya nih, apa sih tujuan dasar membangun usaha di situasi pandemi sekarang ini nih? Oh, jadi tujuannya sih untuk agar tetap pemuda-pemudi di lingkungan ini agar tetap semangat. Jadi jangan kalah, jangan patah arang lah. Intinya dengan situasi seperti ini kita emang bukannya harus ikut dengan situasi yang sangat sulit ini, tapi kita pun harus bangkit, inovasi, inovatif atau berkreatif sih, tujuannya seperti itu agar kita tidak terbawa suasana. Jadi kita tetap semangat ya, jangan hanya ikutin kita pandemi, kita susah, tetap aja susah. Kita harus cari solusi yang terbaik seperti itu ya Kang. Ya, betul. Jangan pernah patah arang. Satu kegiatan usaha kita mati, cari kegiatan usaha yang lain seperti itu kan. Next, saya pertanyaan selanjutnya, modal usahanya ini dari mana aja sih Kang? Nah, jadi awalnya sih di pas saat pandemi ini kita kebingungan nih, dan saya sendiri punya inisiatif melihat pemuda-pemudi ini pasti sangat drop, apalagi yang biasa kerja apa. Jadi sekarang kan situasinya banyak penganggur ya. Nah, jadi di saat pandemi ini saya berkomitmen untuk ngumpul di kepemudaan ini, khususnya di Karang Taruna Perkasa Muda. Jadi untuk berencana waktu itu, ayo kita membuat usaha, tapi gimana caranya kita tanpa harus bermodal dari masing-masing. Di saat itu saya berpikir untuk bekerja kelas dulu lah. Awalnya basecamp kita di atas, di lahan yang kecil, dan alhamdulillah dengan jalannya waktu, yaitu tadi tidak ada menutup kemungkinan kalau kita mau bekerja keras, semua pasti akan berdatangan lah. Ya mulai dari kita kan tadi bicaranya tanpa modal ya. Nah, dari tanpa modal itu kita ya intinya mah mandiri dulu, dengan sistem kita tanam tanaman kayak mulai dari sayuran kayak gitu kan. Awalnya pasti kan cukup ngambil dari dapur tuh. Dari dapur itu misalkan ada cabai busuk, tomat busuk, kayak gitu. Nah, kita biji-bijinya kita kumpulin, nah kita tanam. Akhirnya di situ mulai terbentuk tuh. Nah, awalnya seperti itu. Nah, kayak gitu. Dan untuk permodalan itu sendiri ya kita cari relasi-relasi lah. Untuk ya teman-teman apa kayak gitu, salah satunya ya kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan juga akhirnya, karena kalau kita sudah melakukan sesuatu ya pasti relasi ataupun instansi-instansi juga pasti akan melirik kita. Itu sih benar ya Kang, itu jadi sesuatu inovatif dari diri sendiri, nanti juga orang berdatangan mengikuti dan saling membantu seperti itu ya. Itu. Bahkan suatu perusahaan semoga aja dilancarkan ya, perusahaan semakin datang ya membantu nih di Karang Taruna Muda ini dalam usahanya. Nah, jadi itu, dan ini mungkin saya pertanyaan juga, pemasaran produknya apa saja ini? Pemasaran produk apa saja yang ada di sini?
Kalau di sini kita alhamdulillah sekarang udah dari mulai awal tadi tanaman ya, dan kita udah mulai meranjak ke kayak ikan, peternakan ikan lele, terus ikan nila, ikan mas, dan untuk pemasaran sendiri kita salah satunya ke warga setempat dengan harga subsidi tentunya, maksudnya harga ada nilai sosialnya lah. Jadi kita tidak terlalu komersil gitu. Tidak, tidak terlalu komersil. Tapi bila masyarakat sekitar datang ke sini atau mungkin kan ada ikan di sini, sayuran, bolehkah berbelanja di sini? Sangat boleh sih. Makanya tadi dengan belanja di sini pasti akan beda dengan harga di pasar. Karena di sini tujuannya kita Karang Taruna ini organisasi sosial. Jadi yang tidak komersil mungkin harganya pun pasti akan berbeda. Misalkan di pasar 25.000, misalkan belikan di pasar 25.000. Kalau di sini cukup dengan uang 22.000. Berarti kan itu udah ada subsidi tuh dari nilai 3.000-nya kayak gitu sih. Jadi lebih lumayan lah, lebih sedikit terjangkau dan relatif murah sih kan, berbeda dengan pasar. Pokoknya harus datang ke sini, dan juga di sini kan nanti jadi membantu untuk dari masyarakat ke masyarakat juga ya Kang. Betul, jadi betul. Tujuannya kan seperti itu, pemasaran produknya. Jadi harus ke sini ya, di Karang Taruna Muda ini. Dan hasilnya itu untuk apa aja Kang? Nah, dari hasil tersebut mungkin kalau untuk sekarang kita masih berproses ya. Maksudnya dalam arti tujuannya sih emang kita pengen untuk kita maksudnya anggota-anggota kami juga ya harus bisa merasakan tapi dari hasil tersebut. Tapi alhamdulillah sih walaupun sedikit-sedikit kita udah bisa berbagi ke teman-teman. Dan terus untuk hasilnya sendiri emang kita bertujuan sosial ya. Dari hasil yang udah terjadi sih kita kadang suka mengadakan kayak kerja bakti lingkungan, terus menangani sampah, dan kan salah satunya kalau kerja bakti kita pasti butuh ngeliwat, ngopi, makan lah kayak gitu. Nah, anggarannya kita alokasikan tersebut. Jadi warga ikut kerja bakti ya kita yang suguhin untuk makanannya. Itu sih hasilnya sementara baru ke situ. Terus kemarin juga kita udah kayak membuat penjualan beras bersubsidi untuk warga kayak gitu. Kayak gitu. Misalkan di pasar mah cukup 8.500, ayo kita cukup 5.000 per liter kayak gitu kan. Berarti kan yang 3.500-nya kita subsidi nih dari hasil kita ini. Alhamdulillah gitu. Sangat berkah dan barokah ya dari masyarakat untuk masyarakat juga nih ini. Dari Karang Taruna, dari hasil kegiatan dari Karang Taruna Pemuda Perkasa ini, Masya Allah. Nih Kang, alhamdulillah nih saya sering lihat nih muda aja pemudi tiba-tiba ngumpulin sampah datang ke masyarakat. Itu apa sih tujuannya? Jadi kita emang punya program kan, namanya Jalan Bersih. Jalan Bersih. Khususnya lingkungan biar bersih lah. Nah kemarin itu kita udah mulai melakukan pemilihan sampah mulai dari rumah. Jadi setiap warga itu udah dimulai dari rumahnya sendiri memilah sampah mulai dari sampah sayuran namanya organik ya. Nah itu dipilah sama sampah plastik itu. Jadi si sampah organik udah kita siapin tempat, ember. Nah itu nanti si warga itu memilah dan dikumpulkan, dan nanti itu akan bisa menghasilkan pupuk organik yang nanti si pupuk organiknya sendiri bisa dimanfaatkan buat tanaman-tanaman di perkarangan rumahnya ataupun bisa disubsidikan ke kita untuk di pemupukan sayuran. Pemupukan sayuran ini ya. Kayak gitu. Dan untuk si sampah plastiknya pun kita pilah juga dari mulai yang bisa jadi duit ya kita jual ke pengepul sampah plastik, dan yang tidak terjual kita bakar juga. Dan ya semoga sih kita bukannya mau menghilangkan sampah, tapi emang tujuannya seperti itu. Jadi tujuannya sih kita mengurangi agar lingkungan kita tetap bersih, apalagi di situasi seperti ini banyak virus apa segala macam. Kalau kita lingkungan kita bersih, insya Allah kita terhindar dari virus itu sendiri. Ya benar sih Kang, dari kegiatan pemuda itu daripada kan masyarakat itu main buang ke sungai itu, ya, jadi banjir nanti. Jadi banjir atau membuang ke jalan, aduh kotor. Lebih baik dikumpulkan. Masyarakat dikumpulkan nanti akan berarti ada pemuda di sini ngambil ke rumah-rumah ya, gitu kan. ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah itu jadi lingkungan bersih,
rumah bersih, tidak banjir, selokan. Jadi ini kegiatan yang sangat-sangat positif seperti bank sampah ini atau pengambilan daur ulang sampah ini ya Iya, Kang. iya. Masya Allah. Pokoknya harus dibantu juga masyarakat juga, jangan buang sampah sembarangan. Lebih baik dikumpulkan pilih-pilih dan sampah tersebut nanti pemuda perkasa ini, Karang Taruna Muda Perkasa ini akan datang ke rumah untuk Iya, memilahnya. betul. Oke. Nah, ini mungkin dari saya pertanyaan terakhir ya Kang. Harapan dari Karang Taruna ini apa saja? Nah, kalau harapan dari Karang Taruna sih mungkin kita pemuda-pemudi dimanapun berada, khususnya di sini, tetaplah bersemangat, ayo berkreatif terus, berproses, karena namanya proses itu pasti tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Kalau kita benar bersungguh-sungguh melakukan itu, pasti kita pun akan memetik hasil itu. Dan harapan buat kita sih, terutama buat ke pemerintahan setempat ataupun pusat, cobalah bantu kami organisasi muda ini, khususnya di Karang Taruna Perkasa Muda, untuk kayak bantuan-bantuan untuk pemberdayaan, karena selama ini kita mandiri, maksudnya kegiatan mandiri, karena kita butuh juga bantuan-bantuan dari kepemerintahan. Semoga pemerintahan setempat khususnya ataupun pusat cobalah bantu kami untuk agar tetap, maksudnya agar lebih mantap lagi lah untuk wirausaha kami, karena memang bantuan-bantuan tersebut memang sangat kita butuhkan agar kinerja sosial kita pun akan lebih meluas lagi, tidak hanya di kampung ini. Itu sih harapan kami. Ya, pokoknya jangan lupa datang ke base camp Karang Karang Taruna Taruna Muda Perkasa, dan dengan bisa bertemu dengan pegiat lingkungan yang dari kawasan Puncak, namanya Kang Gaper. Pokoknya beliau ini sangat menginspirasi kalangan muda yang ada di kawasan Cisarua ini ya. Pokoknya mungkin segitu saja sih obrolan santai saya dengan Kang Gaper, salah satu penggiat penggiat lingkungan di kawasan Puncak. Pokoknya jangan lupa datang ke basecamp Karang Taruna Muda Perkasa, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya Firmansyah Abu Habibie untuk memajukannya, dan saya akan menginformasikan berbagai kegiatan yang ada di kawasan Puncak, guiding dan kegiatan yang positif ya yang ada di kawasan Puncak. Ya udah, mungkin segitu saja. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.